Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat akan kembali bertarung memperebutkan kursi pimpinan MPR. Kedua kubu masih dengan kekuatan yang sama seperti saat pemilihan pimpinan DPR. Bedanya kedua kubu kini mendapat tambahan kekuatan dari DPD. Lalu strategi seperti apa yang akan diterapkan oleh kedua kubu untuk mendapatkan kursi pimpinan MPR? Kita akan membahas bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio Saleh Husin, Ketua DPP Hanura dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, dan kita juga tersambung melalui sambungan telepon Ketua DPP P3 Arwani Tomafi. Halo Mas Arwani Tomafi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ini kalau kita bicara soal proses pemilihan pimpinan MPR, ini nampaknya posisi yang sangat strategis sekali ya. Ya, biasa saja, sama lah gitu. Biasa saja artinya tidak perlu terlalu repot-repot untuk memperebutkan kursi MPR, kursi pimpinan MPR? Artinya tidak ada yang istimewa. Ini agenda biasa, aturan main, tata tertibnya juga sudah jelas. Jadi tinggal dilaksanakan aja kan gitu. Ya, ya artinya tidak ada rasa bahwa kursi pimpinan MPR ini harus dipegang oleh siapa menurut Anda? Siapapun tentu itu tergantung pada majelis ya, forum majelis nanti. Jadi pimpinan yang terpilih itu kan asal terpilih melalui mekanisme yang betul-betul memang kita pahami bersama selama ini, ya tidak ada masalah gitu. Anda tidak merasa bahwa salah satu kursi di pimpinan MPR itu mestinya untuk P3? Nah, itu persoalan lain. Jadi kalau bicara soal kebersamaan selama ini, beberapa partai di Koalisi Merah Putih itu kan bicara tentang semangat untuk bersama-sama, ya, mulai dari mengusung Pak Prabowo Hatta, memenangkan ya di dalam Pilpres, ya lalu akhirnya kalah kan sama Pak Saleh Husin itu. Terus beberapa pembahasan juga kita bersama-sama, mulai dari MD3, Tatip, lalu RUU Pilkada, dan yang terakhir adalah pimpinan DPR. Kebersamaan itu bagian yang terpenting yang selama ini memang selalu kita jalani. Artinya bagian kursi untuk P3 itu hanya sekedar kebersamaan saja dari koalisi ini? Iya, artinya gini, ada pembagian peran ya. Ketika kita berkumpul bersama, di mana posisi Gerindra, di mana posisi PAN, PKS, P3, Golkar, dan sebagainya, itu menjadi sebuah diskusi yang panjang dari awal. Ketika di awal kita sudah harus bersama-sama duduk untuk membagi peran. Ada peran di DPR, ada peran di MPR. Dan ketika masuk teman kita dari Partai Demokrat, lalu bagi P3, kita berbesar hati agar kebersamaan ini semakin bisa dirasakan oleh banyak kawan, ya, maka kursi pimpinan DPR kita hibahkan, ya, kita berikan ruang itu kepada meskipun banyak yang menolak hal itu ya di internal P3 sendiri ya. Tidak ada buktinya ketika rapat paripurna pemilihan pimpinan MPR, kita satu fraksi dan kompak solid, nggak ada yang teriak-teriak, nggak ada yang walk out dan sebagainya gitu. Artinya kalau bicara soal kekhawatiran soliditas partai nggak terbukti, ya. Mulai dari awal kita solid. Bahkan Pak Sekjen Romi, Pak Waketum bersama-sama dengan seluruh. Bagaimana dengan Pak Tamliha? Ya, semua solid, nggak ada. Ya, Pak Tamliha, Pak Ketum semua. Ketika terakhir pilihan pimpinan DPR juga solid, nggak ada yang menyuruh untuk protes misalnya atau berbeda pendapat dengan mainstream dari Koalisi Merah Putih. Artinya yang menjadi problem adalah sampai sejauh mana kebersamaan ini akan kita rajut, ya. Mestinya kan 5 tahun ke depan ini harus dipersiapkan lebih baik, lebih indah gitu. Tapi ketika pada saat ini teman-teman mendengar ketika Pak Fadlizon mengatakan paket pimpinan MPR itu tidak ada dari P3, maka memang teman-teman bertanya-tanya gitu loh. Iya toh iki janjane kan gitu loh. Bagaimana toh ini sebenarnya kan gitu. Saya punya catatannya Pak Tamliha juga nampaknya agak kecewa dengan hibah itu. Iya, soal kecewa sebagian besar anggota fraksi dan juga teman-teman DPP kecewa atas kondisi seperti ini. Baik. Ya kita nggak tahu
Kita juga saat ini sedang melakukan rapat fraksi MPR, bersama juga hadir Pak Ketua Umum SDA, Pak Sekjen juga hadir, Pak Waketum. Baik, saya coba ke Pak Salihusin dulu. Pak Salihusin, ini kalau kita bicara soal pimpinan MPR, seberapa penting ini bagi Koalisi Indonesia Hebat? Iya, sebenarnya ini seperti apa yang disampaikan Mas Romi, sebenarnya ini... Meski Koalisi Indonesia Hebat mengusulkan opsi musyawarah mufakat untuk memilih pimpinan MPR, penentuan pimpinan MPR dimungkinkan juga melalui voting. Berikut gambaran peta kekuatan masing-masing kubu. Jumlah total Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari 4 partai, yakni PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura, sebanyak 203 kursi. Dan jika seluruh anggota DPD bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat, maka total kursi menjadi 335. Namun jumlah ini masih jauh dari keseluruhan kursi dari kubu Koalisi Merah Putih dan Partai Demokrat yang berjumlah 352. Ya, kalau kita melihat peta koalisinya, musyawarah mufakat ataupun voting berat juga bagi tempatnya. Dan Anda harus tahu, Rudi, DPD itu tidak bisa disebut sebagai satu fraksi, karena mereka perorangan. Perorangan. Dan yang kedua, latar belakang atau afiliasi politiknya macam-macam. Jadi kalaupun toh 132 itu ngeblok semua sama Mas Salihusin dan kawan-kawan, itu juga nggak cukup untuk bisa mengalahkan Koalisi Merah Putih. Karena itu kan di atas kertas. Ya, di atas kertas sejauh ini juga kalau tidak di atas kertasnya gimana itu Mas Salihusin? Nampaknya agak sulit juga itu memenangkan. Makanya musyawarah untuk mufakat itu bagian dari gimmick tadi. Kalau misalnya nggak ada musyawarah untuk mufakat, ya diambil semua politik sabu bersih oleh Koalisi Merah Putih. Kecuali Mas Arwani gabung gitu ya, kemudian membuat kapal KMP-nya itu mulai Coba kita tanya sama Mas Arwani, apakah memungkinkan itu, Mas? Halo, Mas Arwani Tomafi. Halo. Ya, nampaknya kita terputus. Nanti kita akan coba sambung lagi dengan Mas Arwani Tomafi. Pak Salihusin, kalau kita bicara ini kan harusnya kan dilakukan hari ini ya? Betul. Malam harusnya, ini sebetulnya? Malam ini jam 19 harusnya. Jam 19 harusnya dilaksanakan pemilihannya. Iya, tapi tadi di rapat konsultasi antara pimpinan fraksi dengan pimpinan sementara ditunda sampai ke apa yang menyebabkan besok. ini harusnya ya ditunda? Mungkin belum ada titik temu mungkin. Kalau tadi dikatakan dari P3 sebagai representasi dari Koalisi Merah Putih dan Pak Salihusin dari Koalisi Indonesia Hebat Jokowi JK merasa bahwa pimpinan MPR ini tidak terlalu krusial, kenapa juga ini harus ditunda-tunda? Kita menginginkan kalau bisa ini berjalan sesuai dengan jadwal, tapi kan ada permintaan lihat pandangan dari teman-teman DPD, terus ada beberapa teman yang lain menginginkan agar ini ditunda saja besok. Kenapa ditunda? Ya saya nggak tahu, mungkin ada kalkulasi-kalkulasi termasuk kalkulasi dari Mas Arwani. Ya, Koalisi Merah Putih sendiri kan belum solid ya, dalam pengertian P3 merasa dianaktirikan. Waktu pemilihan pimpinan DPR, P3 tidak masuk dalam skuad pimpinan DPR. Padahal dia merasa investasi sahamnya dari awal. Gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, kalau kemudian DPR tidak masuk, pimpinan MPR tidak masuk, lantas pertanyaannya sampai kapan P3 diminta untuk berkorban, kan begitu. Kalau saya anggota Koalisi Indonesia Hebat, saya akan segera rayu itu P3 gitu ya. Ini memanfaatkan kekecewaan, asalkan tadi ya ada gerak aktif gitu ya dari PD Perjuangan yang mencoba untuk mendekati atau merangkul P3. Betul. Karena suara DPD sendiri kan sampai tadi rapat konsultasi, informasi yang kita dapat itu masih dibicarakan soal mekanismenya. Apakah kan di aturan ada 2 jenis itu, dan atau anggota DPD, dan satu lagi ditulis dan DPD. Kalau dan atau DPD bisa diabaikan. Tapi kalau dan DPD artinya harus ada representasi anggota DPD. Pertanyaannya, apakah DPD ini cukup diwakili satu orang, institusi DPD-nya, ataukah di Koalisi Indonesia Hebat masang satu nama, di Koalisi Merah Putih pasang satu nama. Nah ini yang tadi dibicarakan. Artinya DPD pada konteks pimpinan MPR ini akan jadi penentu sebetulnya. Sebenarnya ya salah satunya ya, kalau misalnya DPD solid ya, meskipun saya tidak yakin bisa solid ya, pengalaman voting tahun 2004 DPD tidak solid, ada yang ikut rombongan koalisi kebangsaan, ada yang ikut rombongan koalisi kerakyatan, dan itu sangat mungkin terjadi lagi pada saat ini. Terjadi 132 itu. Nah, selain DPD ini juga kan ada P3. Mas Arwani. Halo Mas. Ya, halo. Dari P3 sendiri gimana Mas ke depannya? Apakah sudah ada yang mendekati P3 nih setelah mungkin ya dalam tanda kutip dianaktirikan? Ya, malam ini kita baru
proses rapat ya, rapat pleno fraksi MPR bersama dengan Ketua Umum, ya kita masih akan melakukan pendalaman terus pada malam hari ini, sehingga finalisasinya mungkin sampai besok lah gitu. Ya, Baru kita ambil sikap seperti maaf apa. Mas Arwani, ini kalau kita bicara Ketua Umum, maaf saya bertanya ya, apakah Pak Surya Dharma Ali yang Anda maksud ataukah Pak Imron Pangkapi? Sekarang kan sudah jelas, kalau dari awal apalagi sudah ada keputusan Mahkamah Partai, Ketua Umumnya SDA, Sekjen Romi itu. Oke. Oke. Ya, Udah kumpul bersama tadi di sini rapat, sudah ada Pak berkumpul Harto bersama. juga. Oke. Ya. Ini kan pada pimpinan DPR P3 tidak mendapat jatah di sana. Di MPR juga kalau kita melihat paket yang sudah dimunculkan di banyak media, tak ada juga nama P3 di sana. Padahal pada rapat Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Salih Husin dan Burhanuddin Muhtadi. Mas Salih Husin, ini kalau kita bicara tadi katanya sudah ada pertemuan di rumahnya Bu Mega. Termasuk juga mencoba untuk merangkul P3 tadi untuk masuk ke dalam koalisi. Apa tawarannya buat P3? Ya, saya kira kan kita bisa komunikasi kekecewaan yang terjadi di P3, tentu ini bisa kita akomodir. Salah satu kecewaannya adalah kehilangan kursi MPR. Iya, kita kan nanti tinggal berbicara nanti bagaimana. Saya kira itu nggak ada masalah buat kita Hanura. Ya tentu harusnya mempunyai porsi untuk mendapatkan itu. Kita ngalah pun nggak ada masalah. Oh ya, Hanura tidak merasa nggak ada berkepentingan untuk itu ya? Nggak ada masalah. Artinya yang penting Betul. P3 masuk ke dalam dan P3 mengambil kursi itu Ya, tidak masalah artinya bagi kalau Hanura. misalnya ini kan tawaran dari Pradam DPD yang artinya secara bersama-sama berarti kan ada kekurangan di situ. Nah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Baik, Mas Arwani, Iya. ini menarik. Tadi Anda mendengarkan sendiri pernyataan dari Iya. Mas Salih Husin. Gimana tanggapannya? Jadi yang pertama perlu kami sampaikan bahwa sikap ataupun juga keseluruhan secara final paket KMP itu baru akan difinalkan kembali. Ini kemarin baru semifinal mungkin ya. Nah, grand finalnya malam ini. Oke. Para ketua umum juga akan kumpul lagi untuk mendengarkan pandangan masing-masing ketua umum dan pada akhirnya akan mengarah pada finalisasi paket seperti apa. Itu artinya belum ada kepastian seperti itu. Kami hanya mengomentari pernyataan dari salah satu petinggi KMP tadi pagi. Lalu yang kedua, tentu menjadi hak politik dari masing-masing fraksi untuk menyampaikan usulannya, ya. Masing-masing fraksi tentu tidak bisa diintervensi. Tetapi soal misalnya ketika Pak Saleh mencalonkan dari fraksi lain, tentu juga harus ditanyakan kepada yang bersangkutan, misalnya kan apakah bersedia si A itu kan, etikanya kan seperti itu. Jadi kita tunggu aja komunikasinya seperti apa, kita tunggu hasil finalisasi para ketua umum KMP nanti malam ini, lalu juga komunikasi lanjut dari teman-teman seluruh anggota MPR. Kita ini kan sama-sama seluruh anggota MPR, baik yang di partai, di fraksi maupun yang dicari memang pimpinannya DPD, sekarang ini, Mas Sarwani. Iya, tidak perlu. Ada dua hal yang memang harus dipisahkan ya, soal pemilihan pimpinan, yang penting mekanisme, aturan main, jangan gaduh seperti kemarin gitu aja kan. Kalau soal internal di KMP, soal kebersamaan itu memang bagian yang memang harus dikomunikasikan dan insya Allah malam ini kita akan bisa selesaikan lah gitu. Baik, artinya negosiasi, komunikasi, lobby-lobby masih terus berjalan ya? Ya. Baik, ya Mas Burhan, ini kan menarik sekali sebetulnya. Kalau memang ini dianggap ini kan saya nggak tahu apakah itu basa-basi atau tidak, Pak Salih Husin dan juga Mas Arwani Tomafi, bahwa posisi pimpinan MPR ini sebetulnya posisi yang ya biasa saja, siapapun boleh gitu. Tapi kok ini seharusnya dilakukan sekarang terus ditunda, terus menurut Mas Arwani ini masih semifinal belum final gitu, masih ada komunikasi yang terus berlanjut. Mengapa ini menjadi penting sebetulnya? Ya, dalam menangkap apa yang dinyatakan oleh politisi, kita harus memakai indera keenam. Jangan bahas eksplisitnya, implisitnya yang penting gitu ya. Dan menurut saya begini, MPR memang lembaga permanen. Dialog berebut tahta MPR kita lanjutkan kembali. Bang Salih Husin, kalau kita bicara soal paket, ini kan sebetulnya Koalisi Merah Putih sudah sering menyebut paket pimpinan MPR-nya. Kalau dari koalisinya Jokowi JK? Ya, saya kira kita sangat terbuka, sangat cair. Tentu kita ingin suatu kebersamaan ini untuk bisa dikedepankan. Nah, tentu dengan apa yang terjadi di P3, saya kira kita juga
membuka diri untuk berkomunikasi dan saya kira dari komunikasi-komunikasi ini ada satu titik terang yang saya kira Bentuk ini bisa, dari paket yang cair ini seperti apa? ya tentu kan kita yang paling utama adalah kita mengedepankan proses musyawarah, asas musyawarah sesuai dengan nama daripada lembaga ini, yaitu Majelis Permusyawaratan. Nah tentu yang ditawarkan oleh DPD ini yang pertama kali kita menjadi satu pilihan pertama yang harus kita pikirkan, yaitu misalnya nanti DPD ketua terus ada 4 ini 2-2, tapi kalau itu pun juga nanti kalau diterima oleh koalisi Merah Putih, tapi kembali lagi selain kita berkomunikasi, kita serahkan sepenuhnya kepada DPD yang mempunyai gagasan ini untuk melakukan komunikasi dengan pihak koalisi Prabowo. Oke, kalau misalkan tadi bicara bahwa pimpinannya dari DPD, 2 dari koalisi Jokowi JK, 2 dari koalisi Merah Putih, dari koalisi Jokowi JK, siapa yang akan dimasukkan di sana? Ya, tentu itu akan dibicarakan. Pasti kita Belum ada pembahasan itu? ada selintas-selintas itu ada tentu, tapi kita Padahal juga tadi sudah harus diputuskan ya? belum. Harusnya kan tadi diputuskan tapi ditunda. Iya. Artinya Karena kan masih ada paketnya komunikasi, masih ada komunikasi lagi tentu dengan melihat kemungkinan kalau misalnya ini tidak diterima, tentu pasti harus ada alternatif lain. Nah, tentu dengan komunikasi baik dengan teman-teman P3 atau juga dengan teman-teman yang lain, kita juga nggak tahu kan, semua politik ini setiap saat bisa berubah. Ya, Mas Burhan tanggapannya soal ini. Ya, ini sebenarnya momentum terbaik secara politis buat koalisi Indonesia Hebat untuk menarik P3. Suara P3 ini di parlemen sekitar 7%. Sementara pendukung Jokowi JK di parlemen 37%. Jadi total 44% jika P3 masuk. Nah, kalau misalnya 44% suara Demokrat yang swinging itu, kadang ikut pendulum sana, pendulum sini, itu jadi ikut menentukan. Tapi kalau tanpa P3, Demokrat masuk ikut rombongan pendukung Jokowi pun tidak akan mengubah peta di DPR karena suaranya masih di bawah 50%. Masih di bawah ya. Itu satu. Yang kedua, ini kan ada semacam kekecewaan besar. Kalau Mas Arwani ini kan lebih kalem ya tanggapannya ya. Tapi kalau misalnya Pak Hasrul Harahap. Dialog berebut tahta MPR kita lanjutkan kembali, masih bergabung bersama saya Saleh Husin, Burhanuddin Muhtadi, dan melalui sambungan telepon Arwani Tomafi. Mas Arwani. Ya, Mas, ini kalau kita bicara soal tadi sebetulnya ada beberapa pernyataan yang bahkan juga kita tampilkan tadi di layar, seperti Pak Saifullah Tamliha yang mengatakan kecewa dengan hilangnya jatah kursi P3 di MPR dan kemungkinan keluar dari koalisi Merah Putih. Nah, apa kira-kira yang akan lebih memastikan bahwa P3 akan tetap berada di koalisi Merah Putih atau mungkin akan pindah ke tetangga? Iya, pertama yang harus dipahami bahwa P3 selama ini ingin membangun sebuah tradisi yang berjalan dengan baik yang sudah dilakukan oleh beberapa kepemimpinan MPR sebelumnya, itu juga tetap menjadi pertimbangan ya. Artinya bicara soal musyawarah mufakat itu juga menjadi penting. Sehingga walaupun kecil misalnya, ruang untuk musyawarah itu juga tetap harus dihormati dan tetap harus disampaikan nanti di rapat paripurna. Karena itu menjadi ruh yang saya kira semua komponen bangsa ini akan mengacukan jempol lah jika para anggota MPR bisa bermusyawarah mufakat seperti kemarin. Tetapi bahwa aturan main itu memang memberikan jalan, memberikan ruang bahwa ada kompetisi yang bisa dilakukan ya oleh seluruh anggota MPR untuk memilih siapa yang memang pantas untuk menjadi pimpinan MPR. Tetapi di luar itu semua kita akan lihat ya bahwa ide tentang bagaimana agar masing-masing fraksi itu mempunyai kebijaksanaan, kearifan di dalam membahas tentang kepemimpinan MPR ke depan ini. Ya, Mas Arwani, kalau kita bicara soal kebijaksanaan dan kearifan, kan sebetulnya di awal tadi Anda melihat bahwa definisi kebersamaan P3 nampaknya tidak sama dengan kebersamaan dari anggota koalisi Merah Putih yang lain. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa pintu terus terbuka, apakah Anda
P3 dalam hal ini menunggu untuk didatangi atau sebetulnya P3 juga mencoba untuk mendekatkan diri ke koalisi Jokowi JK? Malam ini kita masih ada rapat dengan KMP. Saya katakan bahwa paket yang disampaikan oleh salah satu elit dari KMP itu belum pasti, belum final. Artinya mudah-mudahan dalam rapat terakhir kita ini tunggu pada malam hari ini. Ini akan lebih final lebih final dan menempatkan P3 ada di sana ya. Saya juga berharap ada hati yang betul-betul tulus, terbuka untuk memaknai kebersamaan itu tidak hanya enak di ente, nggak enak di kita kan gitu. Baik, ya. Mas Arwani Tomovi, terima kasih itu. banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Ya, ini nampaknya koalisi Jokowi JK ini belum tentu juga bisa mendapatkan P3 kalau malam ini ternyata ada definisi kebersamaan yang baru di koalisi ini. Gimana Pak? Saya kira kalau kebersamaan itu tidak didapat di sana, buat apa harus menunda-nunda dan harus bersusah-susah mengemis? Alangkah lebih baiknya kalau bisa bersama dengan koalisi Jokowi JK, kita bersama-sama dengan teman-teman dari DPD kita melakukan komunikasi yang baik sehingga kita dapat suatu asas mufakat, dan saya kira ya harusnya inilah saatnya P3 untuk betul-betul berani memutuskan daripada ditinggalkan